Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Bu ya Pak. Sehat Pak Den? Alhamdulillah. Gimana Bu ya, sehat? Alhamdulillah. Jadi gini Pak Den, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak Denny. Pak Denny Ya, mau betul. coaching dengan Pak Yandi. Nah, saya di sini akan hadir sebagai observer dan ada beberapa nanti hal yang akan saya catat pada rubrik yang memang sudah disediakan gitu ya. Nah, sebelum saya mencatat, ada beberapa hal juga yang saya tanyakan. Yang pertama, menurut Pak Denny, untuk seorang coaching itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Pak Den? Baik, Bu Reta. Jadi proses coaching kali ini saya ingin mungkin mengedepankan aspek yang paling dasar dulu ya. Kan coaching itu harus dengerin coachingnya. Mungkin itu jadi kemampuan yang saya ingin dapatkan di sini dan saya ingin kembangkan di sini. Mungkin mendengarkan secara penuh. Jadi kita sebagai coach bisa paham tuh pesan yang disampaikan oleh coach sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, jadi dari 3 kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach, kompetensi yang ingin Pak Denny dalami adalah mendengarkan secara penuh gitu ya Pak Den. Nah kebetulan pada proses observasi ini kan saya harus mengobservasi gitu ya. Nah kira-kira kompetensi apa yang ingin saya observasi Pak? Pada diri Pak? Mungkin kompetensi yang diobservasi ya lebih kepada apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri dan saya sebagai coach apakah sudah berhasil untuk bisa mendengarkan secara penuh. Nanti mungkin Bu Ireta bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya di proses coaching kali ini ya Bu Ireta, seperti itu. Baik, jadi pada proses coaching kali ini kompetensi yang ingin diobservasi adalah terkait tadi ya sama dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan secara penuh gitu ya Pak Den. Betul. Baik, pertanyaan yang terakhir sebelum kita masuk pada sesi coaching, kira-kira menurut Pak Denny pada saat nanti melakukan coaching, indikatornya saat Pak Denny berhasil mencapai tujuan itu apa kira-kira? Mungkin tadi kalau dari kompetensi yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti indikator keberhasilannya bisa dilihat dari respon coach itu sendiri ya Bu Reta. Jadi coach bisa menyampaikan apa keluh kesahnya, kemudian bisa juga terdorong untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Baik Pak Denny, saya rasa itu saja dan saya akan mulai melakukan observasi. Jadi silahkan Pak Denny dengan coachingnya untuk melakukan coaching. Siap, terima kasih Bu Reta atas waktunya. Halo, Pak Denny. Iya Pak Yandi. Ya, Pak Denny, ada waktu nggak nih? Kebetulan waktu saya lagi kosong nih, saya juga lagi istirahat. Ada apa Pak Yandi? Nah, saya mau ini aja sih. Ya mau cerita sesuatu lah nih tentang Pak Heru nih. Kayaknya ini private ya. Gimana kalau kita ke ruangan aja ya, ke ruangan saya? Boleh Pak, ayo Pak, boleh. Iya. Oke, silakan duduk Pak Yandi. Makasih Pak Denny. Jadi apa nih tadi kata Pak Yandi mau cerita tentang apa nih? Jadi saya lagi ngerasa kayak ada masalah gitu. Saya lagi ada ganjelan gitu Pak dalam diri saya. Gitu. Ganjelan, bisa diceritain nggak? Ganjelan apa nih? Tapi Pak Denny nggak apa-apa kan nih kalau saya cerita sama Pak Denny ya? Jangan-jangan sama Pak Denny jadi kepikiran. Ya nggak apa-apa, justru itu kan proses kita ngobrol yang mudah-mudahan aja nanti ada penyelesaian yang Pak Yandi bisa ungkapkan di sini Pak Yandi.
Oke deh, kalau gitu saya akan ngobrol ya sama Pak Denny ini. Saya lagi ini sama Pak Heru, kan kepala sekolah kan ngasih saya tanggung jawab untuk jadi pembina OSIS tahun ini. Nah, terus Pak Heru, ya kan Pak Denny tahu sendiri, Pak Heru kan tahun lalu kan pembina OSIS gitu. Terus ya dengan ditunjuknya saya sebagai pembina OSIS kan artinya ini mungkin secara kasar sih menyingkirkan beliau dari posisi pembina OSIS gitu. Nah, terus jadinya gimana ya Pak, dia kalau sama saya jadi kalau ngomong ketus banget Pak, sih mungkin nggak enak. Tapi posisinya masih aman kan sampai saat ini? Ya aman Pak, untuk kalau secara profesional sih masih oke lah gitu. Maksudnya beliau juga masih bantu-bantu gitu. Tapi kadang kan secara kita kalau kerja kan nggak cuma secara profesional, kita ingin juga dekat secara personal gitu dengan orang. Betul sekali yang Bapak Yandi katakan. Paling tidak kan ada hal yang memang masih positif ya, dan masih bisa bekerja sama dan sebagainya. Seperti betul itu. Pak, iya jadi saya mana gitu, saya lagi mikir-mikir nih Pak tentang hubungan saya dengan Pak Heru. Pak Yandi mungkin udah punya gitu gambaran gimana ya cara mengatasi masalah yang Pak Yandi hadapi sekarang. Jadi saya udah mikir-mikir nih Pak ya, jadi kan Pak Heru ini kan marah kayaknya sama saya, kan bukan salah saya juga, saya ibaratnya saya ditunjuk sama kepala sekolah udah jadi pembina OSIS, terus tiba-tiba kok sikapnya beliau jadi beda sama saya begitu. Nah ini saya rencananya sih saya mau ngajak mama beliau gitu, tapi susah Pak, gimana ya, orang kemarin aja waktu kita rapat aja saya ngomong tentang pendapat tentang perpustakaan itu gitu, terus tiba-tiba langsung disandra sama beliau yang merasa nggak pas dengan ide saya, nggak pas dengan sekolah lah segala macam. Saya jadinya kan jadi merasa diserang secara pribadi Pak gitu. Nah, gitu. Jadi saya udah berusaha untuk mendekati dia Pak, gimana? Maksudnya saya ajak ngobrol gitu, jawabannya ketus. Iya. Saya ibarat kata saya ajak misalnya kayak ayo makan Pak bareng gitu, itu juga nggak mau gitu. Terus kalau misalnya saya ajak ngobrol berdua juga nggak mau Pak, nolak Pak. Sampai segitunya ya? Iya gitu, ayo Pak Heru ada masalah apa sih gitu kalau sama saya gitu. Kok kayak gini, enggak ada masalah, jadi kayaknya beliau tuh kayak berusaha untuk menutup diri gitu. Saya juga jadinya bingung Pak, mau gimana saya harus deketinnya gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu berarti Pak Yandi mungkin punya seseorang yang bisa membantu Pak Yandi. Siapa mungkin gitu? Saya tadinya berpikir ini ya, siapa ya Pak ya yang bisa bantu saya, karena saya yakin kalau teman-teman juga jawabannya sama Pak, yaudah biarin aja nanti juga hilang sendiri rasa marahnya gitu kan. Padahal saya saya nggak ingin menciptakan permusuhan Pak gitu, saya pengennya udahlah gitu. Juga ya saya juga memahami sih kalaupun saya jadi beliau juga ketika posisi beliau sebagai sebagai pembina OSIS diambil diserahkan kepada orang lain gitu kan, apalagi orang lainnya orangnya baru kayak saya ini kan baru tahun kedua saya Pak, ya pasti agak sakit hati lah gitu. Tapi ya memang saya lagi bingung nih. Nah tadi Pak Denny nih kayaknya bener nih, siapa yang bisa bantu saya ya, atau gini aja ya Pak ya, kayaknya Pak Heru kan punya anak tuh Pak, si Eta tuh. Wah, kayaknya saya bisa deketin dia ya Pak ya, supaya ya seenggaknya kalau nggak deketin bapaknya mungkin bisa deketin anaknya. Tapi kan berarti strategi Pak Yandi akan sedikit berbeda ya, strategi pendekatannya, karena lebih ke anaknya seperti itu Pak Yandi. Iya sih, ya mau gimana Pak, karena Pak Heru kayaknya kalau sama saya udah di-blok Pak saya. Mungkin kalau WA saya, mungkin kalau saya ngirim WA mungkin centang satu Pak gitu. Saya bingung harus ngomong gimana, ditanya juga Pak Heru bilangnya gitu, enggak ada apa-apa, tapi kalau sama saya kayaknya sentimen banget gitu. Nah saya mikirnya ke anaknya aja sih, kayaknya ini bener nih Pak
saya bisa deketin anaknya. Kalau saya bisa deketin anaknya kan berarti bapak juga harus deket sama saya, Pak. Kan Iya, betul, Pak. kayaknya ya. Kayaknya gitu aja sih, Pak. Saya kayaknya membutuhkan memang bisa dekat sama anaknya nih kan. Kebetulan anaknya tiap kali pulang sekolah kan kita satu sekolah tuh, Pak. Anaknya kadang suka ke ruang guru tuh. Nanti ya saya deketin anaknya. Tuh. Jadi lebih enak dong kalau kayak gitu, bisa lebih cepat penyelesaiannya apa ya? Iya, gitu. Jadi saya nggak perlu menyelesaikan dengan orangnya. Saya paksa orangnya untuk akrab dengan saya. Nah, kalau kayak Begitu ya. iya betul. Nah, kalau udah kayak gitu berarti Pak Yandi sudah bisa menentukan nih mulai dari sekarang nih. Kira-kira kapan nih Pak Yandi mau memperbaiki masalah itu atau menyelesaikan masalah yang Pak Yandi hadapi ini? Ya prinsipnya secepatnya sih, Pak. Untuk saya itu mungkin saya mulai gerilya untuk mendekati si Eta ini, anaknya Pak Heru ini mungkin dari hari ini gitu dan seterusnya. Saya berharap sih dengan saya dekat sama anaknya, Pak Heru bisa merasakan ketulusan saya gitu, bahwa saya tidak kerja, saya tidak berniat untuk cari musuh gitu. Ya namanya tanggung jawab ya sudah saya emban gitu, saya siap menjalankan, tapi ya saya memohon beliau untuk bisa mendukung saya gitu ya. Saya menjalin kedekatan dengan anaknya dulu aja, Pak gitu. Ini sesegera mungkin lah saya. Memang harus sesegera mungkin ya Pak Yandi. Nah setelah itu menurut Pak Yandi nih, gambaran Pak Yandi dengan teknik seperti ini, strategi seperti ini yang Pak Yandi pakai ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Pak Yandi agar bisa mencair kembali enak kembali suasananya seperti itu Pak Yandi? Kalau saya juga nggak bisa menentukan ya, Pak ya, maksudnya berapa lama yang waktu yang saya butuhkan gitu, tergantung seberapa keras hatinya beliau gitu ya. Tapi kan saya tulus, Pak, maksudnya saya tidak mencari teman, saya menganggap beliau sebagai kakak saya karena beliau adalah senior saya. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini 2 minggu lah, Pak, mudah-mudahan bisa Oh 2 minggu, ya mudah-mudahan ya Pak Yandi. Nah yang dari tadi Pak Yandi sampaikan menurut saya ini sangat positif dan bisa mendukung penyelesaian masalah yang Pak Yandi hadapi ya Pak Yandi. Saya yakin dengan kemampuan Pak Yandi yang kemampuan kemampuan komunikasi dan sebagainya yang Pak Yandi punya, saya yakin Pak Yandi bisa untuk menyelesaikan masalah ini segera mungkin seperti itu Pak Yandi. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Yandi. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Denny. Iya, sama-sama. Arahan diskusi yang menyenangkan. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Yuk kita kerja bareng lagi. Yuk. Baik Pak Denny, tadi telah melakukan coaching ya dengan Pak Yandi. Saya juga udah melakukan observasi. Hanya saja sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi observasi saya, ada hal yang saya tanyakan. Apa saja yang dilakukan Pak Denny pada saat coaching, proses coaching tadi dengan Pak Yandi? Oke. Jadi tadi pada proses coaching ini yang pertama saya merasa senang karena bisa mendengarkan keluh kesah dari teman sejawat ya. Tadi beberapa hal yang saya sampaikan sama Pak Yandi juga terkait dengan apa yang permasalahan dihadapi oleh Pak Yandi sendiri. Ya, di situ saya memposisikan sebagai coaching dengan posisi sebagai coach, dengan mendengarkan secara penuh apa yang ingin disampaikan Pak Yandi seperti itu. Iya, Pak Den, betul sekali. Saya juga melihat itu. Jadi dari hasil observasi saya, kompetensi yang ingin Pak Denny kembangkan yaitu terkait dengan mendengarkan secara penuh, itu terlihat jelas sudah muncul gitu ya. Seperti saat tadi melakukan coaching dengan Pak Yandi, mohon izin di unmute. Jadi pada saat tadi proses dengan Pak Yandi terlihat saat Pak Yandi berbicara, kemudian tadi Pak Denny ada begitu, itu berarti menandakan bahwa Pak Denny sudah mendengarkan secara penuh. Nah kira-kira ke depan jika Pak Denny melakukan proses coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Denny kembangkan? Oke. Jadi untuk proses coaching ke depannya mungkin saya ingin lebih mengasah kompetensi saya
di aspek memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin ya Bu Ireta, karena tadi proses coachingnya yang tadi itu saya lebih fokus pada mendengarkan secara penuh agar Pak Yandi juga sebagai coach dia lebih nyaman untuk untuk bercerita, mungkin seperti itu. Tapi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih mengasah lagi kemampuan saya untuk bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa memotivasi juga bisa mendorong coach mengungkapkan masalahnya, kemudian juga menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri, begitu Bu Ireta. Baik Pak Denny, saya rasa itu saja. Menurut saya secara keseluruhan Pak Denny udah oke banget gitu sebagai coach. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama mengembangkan kompetensi kita sebagai coach ini ya Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Ireta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ireta. Selamat siang Pak Yandi. Ya, gimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik ya. Ini tumben banget nih ya. Dan kita punya kesempatan untuk ngobrol, terutama kan Bu Ireta ingin mengadakan coaching nih ya. Nah, saya sebagai observer saya ingin menyampaikan tentang yang pertama tentang rubrik penilaian nih Bu Ireta, bahwa nanti saya sebagai observer akan menilai dari coaching yang dilakukan Bu Ireta ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta, ya. Terus yang kedua, apakah coaching yang Bu Ireta lakukan itu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, dan juga nanti apakah jawaban dari coaching itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, berikutnya nanti juga Bu Ireta, saya mau tanya nih Bu Ireta nih. Prinsip apa nih dari coaching yang ingin digunakan? Dari 3 prinsip kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu kan, yang pertama ada hadir dengan sepenuhnya gitu ya, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga hal ini sih yang ingin sekali saya terapkan, atau yang kompetensi yang ingin saya terapkan itu yang mendengarkan secara penuh Pak Yandi itu. Oke, mendengarkan secara penuh ya. Itu apa nih objektifnya dari tujuan akhir dari Bu Ireta dari proses coaching ini? Tentunya tujuan akhir saya adalah membantu coach saya nanti agar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, mantap sekali, betul sekali, memang tujuan adalah seharusnya itu ya. Oke, Bu Ireta, saya akan memperhatikan dan menyimak dan akan memberikan penilaian sebagai observer. Saya persilakan Bu Ireta untuk bisa melakukan coaching. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ireta. Waalaikumsalam Pak Den. Sehat? Alhamdulillah Bu Ireta, kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah. Ada apa nih Pak Den? Tumben-tumbenan ngajak nge-zoom. Enggak, ini Bu Ireta ya, terkait dengan tugas-tugas saya yang akhir-akhir ini mulai menumpuk seperti itu Bu Ireta. Iya, memang tugas yang menumpuk itu jadi permasalahan utama kita sebagai guru biasanya ya. Kira-kira tugas apa aja Pak? Bisakah Bapak ceritakan ke saya seberapa banyak tumpukan tugas Bapak? Wah, Bu Ireta, luar biasa Bu Ireta, untuk tahun ini saya itu gimana ya Bu Ireta? Saya mulai ceritanya. Tugas-tugas saya itu sekarang yang pertama, saya ini tahun pertama pegang kelas 6. Habis itu ditambah lagi tugas MOOC yang baru selesai banget. Tambah lagi kan kita tugas CGP juga ya. Tugas CGP itu sedangkan ada dietnya dan sebagainya. Kemarin itu saya sempat terbengkalai itu tugas-tugasnya. Seperti itu Bu Ireta. Jadi kenapa saya pengen ngobrol sama Bu Ireta, ya setidaknya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu Ireta, begitu.
Betul, jadi saat ini Pak Denny lagi punya 3 tugas yang menurut Pak Denny cukup besar ya. Walaupun MOC-nya alhamdulillah udah selesai ya. Sekarang PR-nya tinggal 2, wali kelas di kelas 6 dan juga tugas CGP yang memang ini harus kita kerjakan gitu ya, dan ada due date-nya. Iya betul ya. Kira-kira menurut Pak Denny idealnya tugas yang Bapak lakukan itu harus bagaimana ya Pak? Jadi awalnya seperti ini Bu Reta, saya mengerjakan tugas itu di laptop itu saya buka tiga-tiganya, tugas MOOC, kemudian kelas 6 juga, PPDB dan sebagainya, ditambah lagi tugas CPP juga, saya kerjakan tiga-tiganya. Ternyata dengan teknik seperti itu malah ketiga-tiganya tidak selesai Bu Reta. Akhirnya saya berpikir ulang bahwa saya harus punya skala prioritas untuk menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu. Misalkan saya kemarin saya kerjakan dulu tuh tugas kelas 6 dulu untuk PPDB. Setelah selesai saya baru kerjakan lagi tugas-tugas yang lain. Jadi intinya kemarin itu saya lebih nyaman ketika saya memprioritaskan satu tugas dulu, diselesaikan dulu, baru menuju tugas yang selanjutnya. Seperti itu Bu Reta. Ya. Menurut saya itu udah keren banget Pak Den. Dari tadinya berpikir tadinya caranya dengan 3 langsung gitu ya, dan itu ternyata tidak efektif. Akhirnya Pak Denny punya solusi sendiri kan ya, dengan tadi akhirnya satu-satu dulu nih mana yang prioritas itu yang diduluin, habis itu baru yang kedua gitu ya. Dan sejauh ini untuk melakukan dengan teknik atau menyelesaikan dengan teknik tadi skala prioritas, menurut Pak Denny itu sudah cukup efektif atau belum? Alhamdulillah Bu Reta, jadi tugas-tugas saya lebih terorganisir lah. Jadi satu persatu tugas saya sudah mulai selesai. Jadi saya bisa memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang lain juga. Sementara kemarin itu sangat luar biasa, sangat memusingkan saya. Tapi alhamdulillah sih sekarang dengan cara seperti itu saya pikir itu lebih efektif dan waktu pun lebih efisien Bu Reta. Lalu bagaimana cara Bapak menentukan ini kerjaan yang prioritas nih atau ini yang bisa dilakukan setelahnya, itu kira-kira bagaimana Pak? Jadi begini Bu Reta, untuk menentukan hal seperti itu saya sekarang fokus sama dudem ya Bu Reta. Untuk tugas-tugas seperti kemarin PPDB, saya mengerjakan tugas PPDB itu saya lihat rentang waktu pendaftaran itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian tugas CPP-nya, dudetnya tanggal berapa, dan MOC juga sama seperti itu. Saya lihat dulu semuanya, yang mana yang lebih mendesak itu yang saya prioritaskan seperti itu Bu Reta. Oke. Jadi Pak Denny melihat dudetnya gitu ya. Nah kira-kira biar tidak terlewat dudetnya, ada nggak sih hal yang bisa Pak Denny lakukan biar dudetnya nggak kelewat gitu, biar nggak lupa kira-kira? Iya betul. Jadi selain melihat dudetnya juga, saya kalau mengerjakan tugas jadi sekarang lebih prepare. Untuk prepare-nya saya biasanya konsep dulu di Word. Jadi saya konsep dulu semua tugas-tugas yang bakalan dudet, mendekati dudet. Setelah itu baru untuk finishingnya biasanya di akhir-akhir dudetnya itu. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibuat di Word dulu gitu ya Pak Den, dituliskan misalnya dudet untuk PPDB tanggal sekian, dudet ini tanggal sekian gitu ya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang terlewat ya. Jadi dudet itu sudah kan ya, menuliskan di Word itu kan sudah dilakukan ya Pak Den ya. Betul. Dan itu cukup efektif ya. Alhamdulillah itu efektif Bu Reta. Saya sekarang lebih lega ketika mengerjakan tugas karena jadwal sudah saya pampang, kemudian saya juga melihat dudetnya dan preparingnya, jadi kita lebih enak seperti itu Bu Reta. Nah
Sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Bapak buat untuk kedepannya agar permasalahan ini tidak terjadi kembali gitu? Ya mungkin untuk kedepannya komitmen saya tadi, jadi setiap tugas itu saya preparing lebih lengkap lagi. Jadi ketika ada tugas yang bersamaan, saya sudah bisa menyiapkan paling tidak 90% atau 85% untuk penyelesaian tugas. Jadi tidak terlalu berat dan itu bisa terkejar, menurut saya seperti itu. Bereta. Oke, keren sekali sih menurut saya. Pak Denny sudah cukup menemukan solusi sepertinya begitu ya Pak Den? Dari ya, alhamdulillah, Bereta. Ya, jadi alhamdulillah ya Pak Denny sudah menemukan apa yang menjadi inti permasalahannya. Jadi inti permasalahannya adalah terkait dengan komitmen terhadap waktu gitu ya Pak Denny ya. Dan juga tadi Pak Denny udah sampaikan bahwa Pak Denny menemukan solusinya adalah dengan menuliskan di Word dudet itu. Sudah keren sekali Pak Den. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa memecahkan permasalahan yang sedang Pak Denny hadapi ya. Iya betul Bu Reta, alhamdulillah setelah saya ngobrol sama Bu Reta ada beberapa hal yang ternyata ya betul saya harus melaksanakan ini, saya harus melaksanakan itu supaya tugas-tugas saya lebih terorganisir ke depannya seperti itu. Terima kasih Bu Reta atas waktunya, saya jadi nggak enak nih Bu Reta. Sama-sama Pak Den, enggak lah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jadi guru yang jauh lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak ya Pak Den. Kalau amin. Terima kasih Bu Reta. Ada lagi Pak Den? Mungkin sudah dulu ya, nanti kalau misalkan ada masalah lagi kita ngobrol lagi ya Bu Reta. Siap Pak Den. Terima kasih juga karena sudah mengajak saya, mempercayai saya untuk berdiskusi terkait dengan masalah ini. Sampai ketemu nanti di Loka 4 ya Pak Den. Iya, sampai jumpa lagi di Loka 4 Bu Reta. Oke, baik. Terima kasih Bu Reta. Gimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Menurut saya sih alhamdulillah lancar. Ya. Oke. Kira-kira apa yang apakah memang yang menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Reta itu sudah dilakukan ya? Alhamdulillah sih. Secara penuh, ya. Secara penuh begitu ya. Menurut saya sih sudah, saya sudah cukup maksimal dalam mengembangkan kompetensi saya terkait dengan mendengarkan secara penuh itu Pak. Baik, tadi juga saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan juga berbobot ya, begitu. Itu memang efek dari mendengarkan aktif, begitu tuh akhirnya kita bisa memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kalau dari saya yang memperhatikan proses coachingnya dari Bu Reta, Bu Reta nih memberikan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai coach ya, yang mengarahkan sebenarnya si coach ini untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahan begitu. Dan tadi sudah didapatkan memang hasil jawabannya juga bahwa ya masalah yang berat yang dihadapi oleh Pak Denny memang yang tugas yang menumpuk itu memang pada akhirnya harus ditetapkan ya di jadwal, lalu dilihat skala prioritasnya, lalu dituliskan secara due date kapan harus dikerjakan, dan itu dengan sendirinya disampaikan oleh Pak Denny gitu. Tuh menurut saya sudah hal yang sangat bagus dari coach ya. Jadi memang memacu si coach untuk berpikir secara kreatif gitu. Dan yang terakhir saya ingin bertanya nih sama Bu Reta nih, tadi kan sudah lebih mengarah kepada kehadiran penuh ya gitu, hadir secara penuh gitu. Nah, berikutnya dalam kegiatan coaching berikutnya atau di kemudian hari Bu Reta ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih dari coaching ini?
saya ingin sekali mengembangkan kompetensi tentang mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya hal itu sangat penting dalam proses coaching, karena kalau coachnya tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maka nanti tidak akan si coachee tidak akan menemukan jawaban dari permasalahannya, sehingga saya harus mahir dalam hal itu. Oke, mantap. Baik, mungkin itu saja Ibu Ireta hasil dari pengamatan saya, dan semoga apa yang kita lakukan saat ini, coaching dari Ibu Ireta bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana coaching itu harus berjalan. Baik, itu saja dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu, Bu Ireta. Terima kasih banyak Pak Yandi. Ya. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yandi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Denny. Iya, jadi hari ini rencananya mau proses coaching ya Pak Yandi ya. Betul Pak Denny, hari ini saya mau melakukan proses coaching gitu, dan mudah-mudahan sih bisa berhasil lah. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi sebelum proses coaching berlangsung, ada beberapa hal ya Pak Yandi yang harus kita perhatikan, mulai dari rubrik penilaiannya juga. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam proses coaching ini Pak Yandi. Jam 1. Baik Pak Denny. Ya, jadi pada proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang Pak Yandi mau kembangkan itu cenderung Jadi begini Pak Denny, terima kasih nih udah disinggung. Jadi kan kompetensi dari coaching itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, ada juga mendengarkan aktif, dan yang berikutnya adalah pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya kembangkan, sebenarnya saya merasa bahwa saya perlu sekali mengembangkan mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini nanti pada akhirnya saya berharap dari situ saya bisa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi si coachee ya, sehingga dia bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan sendiri gitu. Saya bisa mendengarkan aktif itu, saya pada akhirnya bisa membuat saya bisa mendapatkan kata-kata kunci dari jawaban dari coachee gitu. Itu yang ingin saya kembangkan sih. betul Pak Yandi. Jadi walaupun sebenarnya tiga-tiganya itu sangat penting ya dalam proses coaching, tentunya ada yang lebih spesifik seperti itu. Jadi Pak Yandi bisa lebih fokus untuk proses coaching ini, sehingga menghasilkan sesuatu yang positif, dan coachingnya juga nanti bisa lebih termotivasi untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mungkin seperti itu ya Pak Yandi. betul Pak Denny, betul. Jadi nanti juga kan nanti ada apa tuh, mungkin sudah dipikirkan dari sekarang kira-kira indikator apa aja gitu yang nanti Pak Yandi bisa tentukan ketika menurut Pak Yandi, oh udah dapat nih proses coachingnya udah kayak gini seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Yandi? Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi pada prinsipnya saya dari kegiatan coaching yang tujuan utama ya, kalau saya dari yang saya ingin capai adalah saya ingin si coach ini mendapatkan sebuah jawaban ya dari pertanyaannya sendiri, dari permasalahan sendiri gitu, dan saya hanya bisa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membantu si coach ini supaya dia bisa berpikir dengan kreatif gitu, dan juga bisa memaksimalkan kompetensi dia, kemampuan dia, supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Jadi secara mandiri gitu, saya hanya bisa membantu untuk memberikan arah-arah pertanyaan begitu. Betul Pak Yandi. Jadi kalau kita kan pengajar ya, pendidik, jadi kita kadang naluri kita itu mengarahkan, membimbing dan sebagainya, tetapi kita kadang tidak lepas dari asumsi kita sendiri. Akhirnya proses coachingnya itu jadi berantakan dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Yandi sudah mempersiapkan dengan matang sekali ya Pak Yandi. Jadi kita bisa mulai mungkin. Siap. Baik, kalau seperti itu silahkan Pak Yandi melaksanakan proses coaching. Saya mengobservasi kegiatan Pak Yandi.
Terima kasih Pak Yari. Ya, dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Denny. Oke. Selamat siang Bu Ireta. Siang Pak Yadi. Kabar saya sih sedikit baik karena nggak baik-baik banget. Oh gitu. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Kalau misalnya memang kita semua yang namanya manusia pasti punya masalah gitu. Nah, Bu Ireta kayaknya bengong-bengong aja nih. Tadi saya perhatiin, memangnya lagi ada masalah Bu? Gimana ya Pak? Ada sih ya, sedikit sih Pak. Ada masalah yang lagi mengganjal di hati saya. Gitu. Kayaknya masalahnya berat nih Bu Ireta ya. Sampai kepikiran terus. Nah, masalahnya sebenarnya udah selesai belum nih Bu? Belum sih Pak. Saya masih mikirin gimana caranya untuk menyelesaikannya. Kalau boleh tahu nih Bu, masalahnya apa? Gitu. Kan kita ada temenan nih cukup lama gitu ya. Mungkin Ibu butuh teman bercerita ya. Mungkin setidaknya jadi bisa lebih meringankan bebannya Ibu nih gitu. Iya sih Pak. Tapi nggak apa-apa nih cerita sama Bapak. Ya nggak apa-apa Bu. Ya hitung-hitung saya menjadi pendengar yang baik lah gitu. Belajar untuk bisa menyimak setiap hal yang disampaikan oleh rekan-rekan di sekitar saya. Oke Pak, jadi gini nih Pak, saya ini lagi ngerasa nggak nyaman sama Bu Rahma. Kenapa sama Bu Rahma Bu? Emang Bu Ireta ada masalah dengan administrasi guru? Itu loh Pak, tentang perbedaan dan perdebatan saya dengan Bu Rahma untuk menaikkan atau tidak menaikkan Christopher. Tampaknya Bu Rahma masih menjadi tidak suka sama saya karena tidak sepaham dengan beliau tentang tidak menaikkan Christopher ke kelas 11. Oh gitu. Bukannya udah diputuskan Bu kalau Christopher naik kelas oleh Dewan Guru? Itu dia Pak. Sepertinya Bu Rahma tidak suka kalau saya mempelopori pertimbangkan kalau Christopher masih berpotensi, maksud saya, untuk berubah sikapnya di kelas 11. Banyak guru kan waktu itu yang setuju dengan saya. Nah akhirnya kan Christopher naik kan? Iya gitu. Oke sih. Dari mana Bu Ireta punya persepsi kalau Bu Rahma marah sama Bu Ireta? Jadi gini nih Pak, kemarin itu kan kita ada raker kan Pak, rapat kerja. Nah, suatu makan siang, saya sempat mengajak Bu Rahma untuk makan bareng, tapi beliau diem aja, terus malah makan sama Bu Vivin. Oh gitu. Emangnya kalau misalnya nggak makan bareng itu artinya marah ya Bu? Iya lah Pak, kan biasanya saya bareng-bareng sama beliau. Atau mungkin nggak sih kalau beliau jadi nggak suka sama saya? Ya sebenarnya ya Ibu harus mencari bukti lain sih kalau menurut saya ya begitu. Tapi ya ada nggak bukti lain Bu yang bisa mengindikasikan kalau Bu Rahma tuh marah sama Bu Ireta? Kalau saya pikir sih nggak ada sih Pak, itu aja sih. Tapi memangnya harus ada bukti lain ya Pak? Ya memang seharusnya sih ada bukti penguat ya Bu untuk mempertegas sikapnya Bu Rahma. Apakah memang dia marah sama Bu Ireta atau enggak? Kalau diajak makan bareng nggak mau, berarti udah pasti marah lah Pak. Iya benar juga sih. Tapi gini Bu, kalau menurut Ibu nih ya kita analogikan ya, apakah Bu Rahma itu berhak marah atau tidak menyukai keputusan Ibu nih Bu Ireta? Menurut Ibu boleh nggak dia marah? Kalau marah pribadi ke saya nggak boleh dong Pak. Kan kita harus profesional. Lagi pula beliau kan wakil kurikulum. Iyalah, ya beliau kan atasan ya harusnya memang lebih bijak. Tapi ini deh saya kasih analogi lagi deh. Kalau saya boleh tanya nih ke Bu Ireta, kalau misalnya Bu Ireta punya keinginan atau punya suatu kondisi gitu, terus ternyata keinginan yang Bu Ireta inginkan ini, sesuatu yang Bu Ireta inginkan ini nggak bisa berjalan sesuai dengan yang Bu Ireta inginkan gitu. Nah Bu Ireta suka nggak atau marah atau enggak dengan kondisi atau dengan orang lain yang mungkin menyebabkan kondisi ini menjadi tidak bisa sesuai dengan apa yang Ibu bayangkan?
Kalau saya sih ya tergantung Pak, besar atau kecil masalahnya. Tapi ya kesel juga sih kalau yang saya mau nggak terlaksana. Nah, mungkin nggak hal ini kejadian ke Bu Rahma juga. Bagaimana menurut Bu Ireta? Benar juga sih, sebagai sesama perempuan memang punya perasaan yang peka ya Pak ya. Saya jadi paham nih Pak. Wajar ya Pak kalau Bu Rahma jadi kesel sama saya kayaknya. Ya iyalah Bu ya, namanya kadang orang punya gambaran sesuatu ternyata gambar apa yang diinginkan mungkin nggak sesuai gitu kan, jadi ya biasanya marah. Iya Pak. By the way, terima kasih loh Pak. Saya jadi bisa berkaca pada diri saya sendiri terkait masalah ini. Nah, gitu kan. Jadi sekarang Ibu Ireta udah paham ya tentang hal ini. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu Ireta lakukan? Kayaknya saya akan mulai berbicara langsung pada Bu Rahma dan ngajak ngobrol. Nah, selain itu juga saya mencoba berbagai macam cara untuk mendekatkan diri saya ke Bu Rahma, Pak. Nah, bagus tuh. Keren-keren. Oke. Terima kasih ya Pak Yandi untuk sharing-sharingnya. Saya sangat terbantu dengan diskusi ini. Sama-sama Bu, senang bisa membantu. Tapi kapan nih Bu Ireta mau melakukan pendekatan lagi sama Bu Rahma? Kayaknya sekarang aja deh Pak. Dan saya akan mulai mengakrabkan diri lagi sama beliau maksudnya mulai saat ini juga. Bener, kita tuh lebih baik Bu gitu. Nah, semoga ini ya, kalau harapan saya juga semoga Bu Rahma juga bisa lekas menerima keputusan yang kita ambil bersama gitu kan, dan juga semoga hubungan Ibu, Bu Ireta sama Bu Rahma lebih baik lagi lah, jadi akur lagi. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya. Oke, sama-sama, senang bisa membantu Bu. Terima kasih. Gimana proses coachingnya tadi? Gimana perasaannya Pak Yandi? Saya senang Pak. Saya senang. Ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Ya udah bisa ngobrol-ngobrol gitu. Betul. Nah, proses coaching tadi menurut Pak Yandi apa aja ya yang udah dilakuin sama Pak Yandi, yang ditanyakan dan sebagainya? Mungkin Pak Yandi bisa refleksi. Terima kasih Pak Denny. Kalau dari saya ya, dari saya pribadi, tadi saya mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif gitu. Jadi saya menjadi benar-benar hadir di sini. Saya mendengarkan Bu Ireta masalahnya apa, dan saya mencoba untuk melihat sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Di mana letak masalahnya gitu. Terus saya berusaha untuk bisa membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada Bu Ireta bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi mendengarkan aktif itu benar-benar tadi saya lakukan dan saya merasa puas dengan hasil itu. Betul Pak Yandi, tadi juga saya dengarnya, wah Pak Yandi oke juga nih. Dari yang tadi kompetensi yang ingin dicapai sama Pak Yandi itu sudah sesuai dengan proses coaching yang tadi dilaksanakan. Ada beberapa hal catatan yang saya coba ingin sampaikan ke Pak Yandi tadi itu, bahwa dari proses pertanyaan-pertanyaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot telah Pak Yandi sampaikan, itu juga mungkin efek dari tadi tujuan utama Pak Yandi akan mendengarkan dengan sepenuhnya sehingga bisa mendorong coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Itu catatan dari saya Pak Yandi. Kemudian setelah itu coaching ini bukan hanya sekarang ya Pak Yandi, mungkin Pak Yandi masa-masa yang akan datang itu pasti wah saya jadi terpacu nih. Iya, jadi pengen coaching terus ya. Perkembangan anak atau perkembangan teman kita bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak Yandi. Betul banget Pak. Depannya mungkin kalau tadi mungkin mendengarkan dengan sepenuh hati dan sebagainya, hadir untuk coaching, proses coaching selanjutnya mungkin ada gitu kompetensi yang ingin Pak Yandi lebih kuatkan lagi nanti di coaching selanjutnya. Pada saya ingin sih, maksudnya kalau saya merasa bahwa mendengarkan secara aktif itu saya sudah mulai bisa membiasakan diri gitu untuk mendengarkan secara aktif. Hanya saja mungkin saya perlu juga untuk di next time saya akan lebih mengarah kepada pertanyaan yang berbobot begitu, karena
pertanyaan yang menurut saya tajam begitu, yang memang mengarah kepada keberhasilan coaching untuk menemukan jawaban dari permasalahan itu memang nggak mudah dan perlu dilatih. Kayaknya memang saya lebih harus mengasah kemampuan saya untuk bisa membuat bagaimana pertanyaan yang saya ajukan kepada coach ini bisa lebih berbobot. Itu sih, next time saya akan mengasah diri saya untuk dengan itu. Setuju Pak Yandi, karena itu kan bagian dari kunci keberhasilan kita melaksanakan coaching ya Pak Yandi. Ya mudah-mudahan aja nanti ke depannya proses coaching yang Pak Yandi rencanakan dan Pak Yandi akan laksanakan bisa lebih berhasil ya Pak Yandi. Amin, amin, terima kasih Pak. Ya mungkin itu aja ya Pak Yandi. Siap. Terima kasih Pak Yandi. Ya baik, terima kasih Pak Denny.